kesehatannya ini masker, hand hand sanitizer. sanitizer ini yang pokok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Bertemu lagi bersama saya Pak Rohman. Hari ini tidak ada video pembelajaran di lapangan, tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya sudah bersama partner saya yang selama ini membantu saya dalam membuat video. Siapakah dia? Ayo kita berkenalan. Siapa namanya, Pak? Ya, nama saya Singgih Dwi Erwanto. Biasanya menurut saya memanggil Pak Singgih. Pak Singgih ini sendiri adalah salah satu guru PJOK di Kecamatan Gedangan. Nah, dalam menghadapi pandemi ini kita bekerja sama untuk membuat video supaya kalian tetap bisa belajar di rumah. Bagaimana kabarnya Pak Singgih? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Rohman. Pak Rohman sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik-baik. Iya. Saya lihat-lihat Pak Singgih sekarang badannya tambah besar. Ya, ini karena efek dari WFH kemarin kan beberapa bulan kan bekerja dari rumah. Jadi untuk menjaga kekebalan tubuh dan untuk menghadapi pandemi ini kan kita harus banyak-banyak menjaga kesehatan juga. Nah, kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Nah, selama 4 bulan terakhir ini apa Ya. yang Pak Singgih lakukan di rumah mungkin? Ya, selama awal dari pandemi mulai ini itu saya mencari informasi yang resmi Pak Rohman. Jadi biar tidak termakan sama info-info hoax. Ya, Sekarang banyak-banyak share-sharean gitu. Kayak gitu loh Pak Rohman ya. Jadi anak-anak hati-hati, jangan sampai tertipu dengan berita-berita hoax, apalagi berita yang belum pasti benar, jangan berburu-buru dibuktikan. Dipelajari terlebih dahulu, cari yang resminya baru boleh dibagikan. Selalu melihat berita di TV yang resmi. Nah, biasanya di TV itu sudah sudah resmi lah ya. Sudah valid kebenarannya. Wartawannya sudah resmi. Kalau berita-berita online, berita-berita lewat media sosial itu belum tentu benar ya anak-anak. Apalagi share-sharean dari WA grup-grup biasanya. Itu sangat berbahaya. Jangan ikut-ikut untuk membagikan. Nanti kalian kena pidana, nanti dihukum, bisa dipenjara. Nah, selain itu Pak Rohman, selain mencari informasi yang resmi ya, saya mengikuti himbauan protokol dari pemerintah, protokol kesehatan. Seperti apa Pak Singgih? Nah, protokol kesehatannya yaitu misalkan kalau kita mau keluar rumah itu harus memakai masker. Kalau tidak ada, kan sekarang susah ya cari masker medis, jadi boleh menggunakan masker kain. Kalau misalkan perginya lama, jadi harus bawa lebih dari satu masker. Masker cadangan itu. Masker cadangan, terus juga membawa hand sanitizer. Nah, itu hal wajib. Nah, jaga-jaga kalau tidak ada tempat cuci tangan, kita gunakan hand sanitizer. Kalau ada tempat cuci tangan, kita cuci tangan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika anak-anak kalian sudah berkontak dengan orang lain, sudah memegang sesuatu atau bersalaman dengan orang lain, seperti tadi Pak Singgih sudah salaman dengan Pak Rohman, ya kalian jangan sampai menyentuh area wajah ya. Jadi harus dibersihkan dulu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan kalau ada. Jadi kalian harus sering-sering cuci tangan ya anak-anak. Dan tidak hanya kontak langsung dengan manusia loh ya. Dengan barang atau benda atau gimana, tetap harus itu. Ya, contohnya kayak misalkan pergi ke toko swalaya, kita kan milih-milih barang, kan memegang-megang, terus membuka pintu itu kan kita sudah kontak dengan membayar di kasir. Nah, itu kan sudah kontak dengan orang lain, makanya disediakan tempat cuci tangan biasanya. Iya. Kalau tidak ada, kan kalian harus membawa hand sanitizer tadi. Itu. Terus menjaga kesehatan Pak Roma. Menjaga kesehatan ini biasanya pagi itu saya harus bangun pagi karena kan saya Islam, jadi harus sholat subuh bangun pagi. Setelah bangun pagi saya lakukan jangan tidur loh ya. Ya, biasanya ya anak-anak itu habis sholat subuh langsung tidur. Ya, penyakitnya ini penyakit ya rata-rata banyak lah yang susah untuk melakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi, insya Allah sudah bisa bangun pagi, terus olahraga pagi, stretching, sholat subuh terus olahraga. Ya, sholat subuh terus baru stretching ringan-ringan saja
seperti kalian kalau diajarkan sama guru olahraga kalian ya, stretching, kemudian bisa jogging kalau masih punya waktu. Kalau tidak ada waktu ya cukup stretching saja sudah cukup. Itu Pak Rahman. Pak Rahman sendiri bagaimana kalau di rumah, apakah juga seperti itu atau berbeda dengan saya? Hampir sama sih. Nah, saya bangun tidur terus habis itu sholat subuh. Setelah sholat subuh tapi saya ini tidak olahraga. Saya membantu orang tua di rumah karena kita kan masih satu rumah dengan orang tua. Jadi sama. Membantu orang tua dulu. Kalau sudah selesai baru saya olahraga gitu. Pak Singgi masih sama orang tua? Ya, saya juga masih sama orang tua karena juga belum menikah. Nah, barangkali ada. ya, selain menjaga kebersihan, membantu orang tua menjaga kebersihan ya, terutama kamar ini ya. Kalian juga harus merapikan kamarnya kalian masing-masing ya. Terutama yang laki-laki biasanya males sekali. Ya, karena kita juga pernah jadi anak-anak ya. Iya. Jadi pernah merasakan jadi anak-anak juga susah. Tapi saya dari dulu juga berusaha bagaimana biar merapikan kamar setelah bangun tidur, setelah membantu orang tua juga merapikan kamar. Tuh. Nah, ini Pak Rohman. Untuk membawa peralatannya, apakah Pak Roman sudah membawa peralatan ketika keluar rumah? Ini kan sekarang tidak ada di rumah, tidak berada di dalam rumah. Apakah Pak Roman membawa perlengkapan yang lengkap? Alhamdulillah kalau saya sih selalu membawa ya, untuk protokol kesehatannya selalu dijaga. Dari kan saya biasanya membawa tas, kalau keluar rumah mesti bawa tas. Membawa tas. Saya juga membawa tas. Nah, untuk tas sendiri Pak Singgi ini isinya apa saja sih? Nah, ini mari kita unboxing ya. Ini ya untuk contoh ya, ini bukan saya pamer tas, nggak pamer tas ya. Tasnya tas murah-murah, tidak ada merek yang tas biasa. Ini cuma contoh ya buat anak-anak. Ketika kalian mau keluar rumah ya, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, harus apa saja yang akan dibawa ya. Ini tas saya, ini sebagai contoh saja. Kita buka yang pertama bagian depan. Nah, ini langsung ada masker. Masker ini yang saya pakai tadi di perjalanan sampai sini, dan take video ini, kalau take video menggunakan masker saya rasa kurang sopan lah. Suara juga kurang jelas, makanya kita lepas. Ya, kita juga masih jaga jarak. Kalau terlalu jauh lagi saya nggak masuk kamera nanti. Makanya ini jaga jaraknya sudah maksimal ini ya. Nah, ini ada masker. Kemudian ini kalau saya ini selalu menyiapkan uang receh. Buat apa itu Pak Singgi uang receh itu? Kalau uang receh ini saya siapkan biasanya kalau saya keluar ke jalan raya, kan ada polisi cepet yang biasanya membantu menyeberangkan orang itu lah. Biasanya saya kasih entah 500 atau 1000, yang penting ikhlas untuk sodako. Barangkali anak-anak mau sodako di sekitarnya juga nggak apa-apa. Terus yang ini dompet, ini sebagai identitas diri ya, selalu dibawa sebagai identitas diri karena saya sudah 17 tahun ke atas pasti punya KTP sebagai identitas diri. Kalau kalian tidak punya KTP ya, sebagai identitas diri itu apa biasanya anak-anak? Kartu pelajar. Nah, biasanya ada kartu pelajar. Selain kartu pelajar, barangkali ada ide KTA Pramuka biasanya. Nah, Pramuka, kartu perpustakaan, barangkali ya, buat identitas. Atau kalian tulis sendiri, taruh di dalam dompet ya, tulis identitas kalian, taruh dompet. Barangkali nanti dompet kalian hilang, ada yang menemukan, bisa dikembalikan. Atau terjadi sesuatu sama kalian ketika di luar rumah, ada yang bisa nolong dan tahu alamat rumah kalian. Itu pentingnya membawa identitas. Dan yang terpenting lagi juga membawa uang. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini ada lagi hand sanitizer. Ini yang ya protokol kesehatannya ini. Masker, hand sanitizer ini yang pokok ya, yang pokok. Ini bisa dibeli di supermarket, minimarket. Terus ini kontak sepeda tidak terlalu penting ya. Dan yang belakang ini, di bagian belakang ini sudah nggak ada ya. Nah, ini masker cadangan, kan tadi saya bilang harus membawa lebih dari satu karena kita ini kan tadi sudah agak lama ya, sudah
2 jam ketemunya. Jadi saya persiapan barangkali saya lama dengan Pak Rohman di sini, saya bawa 2. Mungkin berangkatnya pakai yang satunya, pulangnya yang cadangan. Pulangnya yang cadangan bisa, betul Pak Rohman. Ini HP untuk komunikasi biasa lah Pak Rohman ya. Itu ya Pak Rohman. Sudah tak masukkan lagi untuk malu nanti saya. Nah ya untuk Pak Singgi itu apa namanya, untuk cuci tangan sendiri. Ya. Anak-anak kan biasanya bosan di rumah dan mesti biasanya saya lihat itu ada yang keluar beli jajan atau main. Ya. Dan sekarang itu kan musimnya musim layangan, main di luar. Nah, ya, layangan. Nah itu kan harus setelah main layangan pulang ke rumah kan harus cuci tangan dulu ya sebelum masuk rumah. Nah, menurut kira-kira cuci tangan yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, itu ya. Ini juga dari pemerintah juga sudah ada cara atau himbauannya, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Biasanya ada 6 langkah kalau tidak salah ya, 6 langkah mencuci tangan ya. Yang pertama yang pasti membasuh dengan air mengalir ya. Dibasuh dulu dengan air mengalir tangannya ya. Yang kedua dikasih sabun ya, menggunakan sabun ya, jangan sampai air saja. Sabun cair boleh, sabun ya, kalau bisa sabun cair ya. Kalau sabun batang nanti kurang higienis ya. Sabun cair kemudian digosokkan ya, Di telapak ya. digosokkan di telapak tangan, hitung aja 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian punggungnya, nanti punggung 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sela-sela ini. Nah, di sela-sela, masukkan ke sela-selanya ya. Kalau saya sih 5 kali hitungan, tapi kalau himbauan dari pemerintah hanya sekitar 20 sampai 30 detik ya, 20 sampai 30 detik. Nah ini kalau misalkan hitung 5 sudah berapa detik ini tadi ya. Terus kemudian dicuci kuku-kukunya ya, dibersihkan dengan begini ya. Nah, kalau sudah baru Menutup, ditutup ya, tengah-tengah telapak tangan ini kan agak apa namanya jeglong, bahasa Indonesia jeglong ya, agak landai lah ya. Dibersihkan ini juga kiri kanan, jadi hitung aja 5 kali semuanya. Nah saya ulangi ya, jadi 1 ya, 2 ini ya, 3 4 ya, jempol terus sama jempolnya 5 ya. Nah jadi yang ke-6 tadi yang pertama kali membasuh, jadi basuh pertama kali, terus kedua, dan sampai langkah yang ke-6. Nah, nanti lebih detailnya nanti kita tayangkan aja ya Pak ya. Nanti kita buat video cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah untuk anak-anak sendiri biasanya kan main. Nah untuk biasanya kalau sore kan ada yang mengaji. Nah saya lihat-lihat itu kok berangkat mengaji tidak memakai masker itu loh, yang saya sayangkan. Ya harusnya kan mengaji tetap ya, kalau keluar rumah harus menggunakan masker ya. Jadi anak-anak harus gunakan masker setiap kali keluar rumah ya. Entah itu dekat jauh, gunakan saja maskernya. Terus setelah pulang, setelah bepergian atau setelah bersentuhan dengan orang lain, selalu cuci tangan, gunakan sabun ataupun hand sanitizer itu anak-anak. Terus ini ya, masalah ini kan libur panjang ya Pak Rohman ya. Anak-anak itu tak lihat sering ini main gadgetnya itu loh, berlebihan. Nah iya Ya, jadi jangan sampai berlebihan ya anak-anak, main gadget secukupnya saja. Kalau Pak Rohman sendiri biasanya menurut pernah saya main gadgetnya berapa lama, atau hanya punya jadwal atau bagaimana? kalau saya sendiri kalau pagi, kira-kira pagi kan mengecek apakah ada WA atau sosial media itu untuk membalas atau gimana, ada yang menghubungi atau enggak. Nah
Kalau setelah selesai agak siang baru kita main. Maksimal lah 3 jam. Untuk main 3 jam itu udah maksimal loh ya. Biasanya Main 2 game jam gitu ya? main game. 2 jam 3 jam selesai. Maksimal ya. Nah, selesai baru. Nah, jadi ini kan saya juga mengalami nih Pak Roman. Ketika kemarin awal-awal Eva itu jadi lebih banyak jadinya main HP. Nah, iya itu. Ternyata saya juga akhirnya tersadar setelah menemukan berita nih Pak Roman. Ada berita itu terlalu sering main HP itu juga nggak baik, bisa merusak mata. Nah, Karena itu. kita matanya terpapar dengan cahaya dari HP-nya ya, mata kita juga terfokus hanya satu titik di HP-nya, itu juga nggak bagus ya, apalagi sampai seharian. Jadi boleh main HP, main bersosial media, main game boleh, tapi harus Ingat waktu. ada waktunya, jangan seharian penuh ya, paling enggak main 2 maksimal 3 jam seperti kata Pak Roman tadi. Kalau dari saya ya 2 jam cukup lah untuk bermain sosial media, bermain game gitu ya. Dan HP sendiri bukan untuk main game saja loh ya. Nah, Ada HP itu sarana untuk mencari ilmu. cari ilmu. Nah, ada dari YouTube, Dari dari Google Nah, sendiri. Misalkan kalian ingin berkarya, punya ide membuat sesuatu karya ya, Ya. bisa lihat tutorialnya dari YouTube. Saya itu sering kalau pengen bikin sesuatu bingung caranya bagaimana, carinya di YouTube juga. Jadi kita bisa belajar otodidak dari situ ya. Kita ini belajar membuat video. Kita kan guru ya, masa ujuk-ujuk bisa jadi YouTuber kan susah. Kita juga cari tutorialnya dari YouTube, kita terapkan ya, meskipun agak-agak tidak terlalu sempurna seperti YouTuber atau di TV, paling enggak menyerupai ya, gitu kan ya. Nah, gitu anak-anak. Jadi Kira-kira ada pesan-pesan untuk anak-anak? pesannya seperti biasa, sering-sering cuci tangan, kalau keluar rumah selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, jangan sampai menyentuh area wajah kalau sedang di luar rumah ya. Ini saya juga sangat menjaga, biarpun pengen garuk-garuk Gatel. ya gak enak, tapi cuci tangan dulu baru boleh menyentuh wajah. Yang paling penting ya menjaga kesehatan. Makan, olahraga, teratur, makan yang teratur. tidur yang cukup. Nah, itu untuk anak-anak biasanya kan kalau malam itu sampai begadang sampai jam 12, jam 1. Nah, sebenarnya kalau tidur yang baik itu berapa jam sih? Tidur yang baik itu biasanya minimal ya 6 sampai 8 jam. Jadi Minimal sampai maksimal gitu ya. ya, 6 sampai 8 jam. sampai 8, minimal 6 maksimal 8 jam ya. Itu baru tidur yang cukup, tidur yang sehat. Jadi kalau kalian tidurnya di bawah itu, jangan lama-lama efek jangka panjangnya itu buruk ya. Kalau tidur jam 10 berarti bangunnya jam 5 gitu ya. Ya, jadi kalau kalian mau bangun pagi sholat subuh ya tidurnya jam 10, jam 9 harus sudah tidur. Tuh. Ya mungkin itu aja. Mungkin cukup ya Pak Sindi Ya ya. cukup ya, jangan panjang-panjang nanti kalian bosen. Ya. Bosen. Tapi Pak Roman kan ganteng ya, nanti kalian nggak bosen. Aduh. Ya sudah Pak Roman, closing aja. Sampai di sini Sampai di sini dulu hari ini pembelajaran. pembelajaran. Untuk hari ini tidak ada pembelajaran tapi untuk sharing-sharing saja. Nah, Semoga menginspirasi ya, lah. Bisa contoh untuk jaga kalian. kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa, see you.